Timnas Indonesia terus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, menyatakan optimismenya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk melaju ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun, persaingan di grup ini sangat ketat. 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki poin yang sama, yakni 6. Dengan masih tersisa 4 pertandingan, peluang semua tim untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Denny Lanzaat menilai Timnas Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan dan punya peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati babak keempat kualifikasi. Kami bisa merasakan antusiasme yang besar. Kami dalam posisi yang bagus. Jika melihat klasemen, semuanya masih mungkin. Kami punya 4 pertandingan final, dan kami bisa lolos langsung, ujar Lanzaat. Sebagai bagian dari tim kepelatihan Patrick Kluivert, Lanzaat bersama Alex Pastoor dan Gerald van den Burg kini mulai fokus membentuk skuad terbaik Timnas Indonesia. Mereka aktif memantau pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri untuk memastikan Timnas diperkuat oleh pemain terbaik. Bagian seremonial sudah selesai. Kami sudah bertemu dengan orang-orang penting dari negara ini dan Federasi Sepak Bola, lanjut Lanzaat. Sekarang saatnya bekerja secara konkret, mulai dari menyeleksi pemain, menentukan formasi, hingga menganalisis pertandingan. Pekerjaan sesungguhnya telah dimulai, tegasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting pada Maret 2025. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Sydney, di mana skuad Garuda harus menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, Indonesia akan kembali bertanding, kali ini menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. 2 laga ini sangat menentukan nasib Timnas Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Selain itu, 2 pertandingan terakhir di grup C akan digelar pada Juni 2025. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan persaingan yang ketat, Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga. Jika mampu finish di 2 besar, skuad Garuda akan mencatatkan sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menghadapi kendala besar. Dana sebesar Rp227 miliar yang dijanjikan PSSI untuk awal tahun 2025 hingga kini belum juga cair. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengumumkan bahwa dana tersebut akan diberikan pada Januari 2025, jauh lebih besar dibandingkan Rp150 juta yang diterima PSSI pada 2024. Namun, hingga pertengahan Februari, pencairan dana masih tertunda. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Kemenpora dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat PSSI memerlukan anggaran sekitar Rp500-600 miliar untuk mendukung Timnas Indonesia di berbagai level, termasuk tim senior dan kelompok usia muda. Tanpa dukungan finansial yang cukup, persiapan Timnas Indonesia bisa terganggu. Mulai dari kualitas pelatihan, program kompetisi, hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang performa pemain. Meski menghadapi kendala pendanaan dari pemerintah, PSSI tidak tinggal diam. Sejauh ini, PSSI telah menjalin kerjasama dengan 25 perusahaan swasta, yang diperkirakan menyumbang dana sekitar Rp400 miliar. Namun, tambahan dana dari pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan program jangka panjang berjalan sesuai rencana, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk PSSI. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna mencari solusi terbaik.
Sejumlah pengamat sepak bola menyoroti dampak dari keterbatasan anggaran terhadap performa timnas Indonesia. Jika dana tak segera dicairkan, persiapan tim bisa terganggu dan memengaruhi peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, Erick Thohir tetap optimistis dan menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari alternatif pendanaan agar program latihan dan kompetisi tetap berjalan. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan setelah membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Bek kanan kelahiran Belgia ini merasa komunikasi dengan staf kepelatihan KV Mechelen mulai merenggang setelah ia absen selama sebulan untuk bermain bersama timnas Indonesia di turnamen tersebut. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya, ujar Sandy. Situasi ini berdampak pada karirnya di KV Mechelen. Sandy, yang sebelumnya merupakan andalan di sisi kanan pertahanan, mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Musim ini, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan bersama klub Belgia tersebut, jauh berkurang dibandingkan musim-musim sebelumnya. Padahal, Sandy Walsh sudah mencatatkan 133 penampilan untuk KV Mechelen dengan torehan 9 gol dan 15 assist. Namun, setelah kembali dari Piala Asia, kesempatan bermainnya semakin menipis, membuatnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Menghadapi situasi sulit di KV Mechelen, Sandy Walsh akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ia resmi bergabung dengan klub Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dan berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub barunya. Kepindahan ke Jepang juga menjadi tantangan baru bagi Sandy, yang kini berusaha membangun kembali karirnya setelah mengalami masa sulit di Belgia. Di tengah kepindahannya ke Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh tetap memiliki tugas penting bersama timnas Indonesia. Bulan depan, skuad Garuda akan melakoni 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, sebelum kembali ke Jakarta untuk menghadapi Bahrain 5 hari kemudian. Kehadiran Sandy di lini belakang diharapkan bisa memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak ini. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, Kamis, 13 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan sejumlah kelemahan timnya dalam pertandingan tersebut, yang menjadi penyebab hasil buruk di laga pembuka itu. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, menurut Indra Syafri, ada beberapa aspek yang menjadi titik lemah, seperti antisipasi bola mati dan duel 1 lawan 1. Kami tidak bermain buruk, tetapi gagal mengantisipasi set pieces dan sepak pojok Iran, ujar Indra, seperti dikutip dari situs resmi AFC. Ia juga menyoroti ketidakmampuan anak asuhnya untuk memaksimalkan kecepatan yang seharusnya menjadi keunggulan tim. Kami lemah dalam duel 1 lawan 1 dan gagal mengambil keuntungan dari kecepatan yang kami miliki, tambahnya. Dalam laga tersebut, 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Gol-gol tersebut sebagian besar lahir dari situasi bola mati, yang menjadi momok bagi Timnas Indonesia U20. Kekalahan dari Iran membuat langkah Timnas U20 semakin berat untuk lolos dari fase grup. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci tanpa poin, sementara Iran memimpin klasemen dengan 3 poin. Di tempat kedua, ada Uzbekistan yang juga meraih kemenangan di laga perdana mereka. Sang juara bertahan mengalahkan Yaman dengan skor tipis 1-0, sehingga memiliki poin sama dengan Iran, tetapi kalah selisih gol. Tantangan semakin berat bagi Timnas Indonesia U20, karena pada laga kedua mereka akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Uzbekistan datang dengan kepercayaan diri tinggi, mengusung status juara bertahan dan kemenangan di laga pertama. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Uzbekistan menjadi momen krusial untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Kemenangan wajib diraih jika ingin membuka peluang melaju lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri dipastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki performa tim, terutama dalam mengantisipasi bola mati dan meningkatkan efek